Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rucindy Emil Bontoruan dari Universitas Satyatara Bhinneka, jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan presentasi tentang Communicating Digital Content atau komunikasi konten digital, jaringan perangkat nirkabel serta kabel. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi digital, yaitu proses pengiriman data, instruksi, dan informasi antar perangkat yang menggunakan media kabel wired dan nirkabel atau wireless. Datanya dapat berupa teks, gambar, audio, dan video yang bertujuan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat. Komponen sistem komunikasi. Untuk komunikasi berhasil diperlukan yang pertama itu ada sending device atau perangkat pengirim seperti komputer, laptop, smartphone. Yang kedua, communication device atau perangkat komunikasi seperti modem dan router. Yang ketiga, transmission media atau media transmisi seperti kabel atau jaringan nirkabel. Dan yang keempat, receiving device atau perangkat penerima. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung, jaringan menggunakan perangkat komunikasi dan media transmisi. Manfaat jaringan komputer itu yang pertama, memudahkan komunikasi, yang kedua, berbagi data dan informasi, yang ketiga, berbagi perangkat keras seperti printer dan storage, yang keempat, berbagi perangkat lunak, dan yang kelima, mendukung transaksi dan transfer data, dana. Jenis-jenis jaringan itu ada 6. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network, jaringan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, dan kantor. Yang kedua, WLAN, Wireless LAN. Wireless LAN ini tanpa kabel menggunakan Wi-Fi. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network, menghubungkan LAN dalam suatu kota. Dan yang keempat, WAN, Wide Area Network, mencakup wilayah luas seperti negara atau dunia. Dan yang kelima ada PAN, Personal Area Network, menghubungkan perangkat pribadi. Dan yang keenam BAN, Body Area Network, menghubungkan sensor pada tubuh manusia. Selanjutnya, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan adalah konfigurasi perangkat dalam jaringan. Arsitektur jaringan ini ada 2. Yang pertama itu ada client-server network. Server menyediakan layanan dan penyimpanan data. Klien bergantung pada server. Yang kedua, ada peer-to-peer network. Semua perangkat memiliki peranan sama, cocok untuk jaringan kecil dan biaya murah dan mudah diatur. Dan selanjutnya, communication software dan protokol. Communication software-nya membantu membuat koneksi jaringan, mengelola pengiriman data, dan menyediakan antarmuka komunikasi. Contoh aplikasinya seperti email, browser, chat, video conference, dan VoIP. Network standards dan protokol atau standar jaringan dan protokolnya menggunakan Ethernet dan IP, terus ada Wi-Fi dan Bluetooth. Protokol mengatur format data, pengiriman dan error handling. Selanjutnya ada communication lines dan device. Communication lines atau digital dedicated lines itu terbagi 6. Yang pertama ada kabel internet atau CATV, internet melalui jaringan televisi kabel. Yang kedua DSL, digital subscriber line, internet melalui kabel telepon. Yang ketiga ADSL, asymmetric DSL, kecepatan unduh lebih tinggi dari unggah. Yang keempat FTTP, fiber to the premises, internet menggunakan sambungan optik. FTTP ini ada 2,
Yang pertama itu FTTH, fiber ke rumah, dan yang kedua FTTB, fiber ke gedung. Terus selanjutnya yang kelima ada T-carrier atau transmission carrier, jalur transmisi digital berkecepatan tinggi. Dan yang keenam ATM, Asynchronous Transfer Mode, teknologi jaringan cepat untuk data, suara, dan video. Selanjutnya ada communication device. Communication device ini ada 6 juga. Yang pertama itu ada modem, modulator, demodulator, menghubungkan perangkat ke internet seperti kabel DSL dan ISDN. Yang kedua ada wireless modem, modem nirkabel menggunakan jaringan seluler. Yang ketiga wireless access point atau WAP, titik akses Wi-Fi. Yang keempat ada router, mengatur dan mengarahkan data dalam jaringan. Yang kelima NIC, Network Interface Card, kartu agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Dan yang keenam ada hub dan switch. Hub ini membagi data ke semua perangkat, dan switch mengirim data ke tujuan tertentu. Selanjutnya ada transmission media. Transmission media adalah media pembawa sinyal komunikasi. Transmission media ini yang pertama itu ada bandwidth, menentukan jumlah data yang dapat dikirim. Semakin tinggi bandwidth, semakin cepat transfer data. Dan yang kedua adalah latensi, waktu tempuh sinyal dari pengirim ke penerima. Media transmisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama physical transmission media, yang kedua wireless transmission media. Media fisik dan kabel terbagi tiga. Yang pertama physical transmission media itu ada twice per cable, kabel pasangan berpilin. Yang kedua coaxial cable, kabel koaksial. Yang ketiga fiber optic cable, kabel serat optik. Selanjutnya wireless transmission media itu pertama ada infrared, disebut inframerah. Yang kedua broadcast radio, siaran radio. Ketiga cellular radio, jaringan seluler. Atau yang keempat microwave, gelombang mikro. Dan yang kelima communication satellite, satelit komunikasi. Dan terakhir ada GPS. GPS itu untuk sistem navigasi berbasis satelit, digunakan untuk menentukan lokasi, rute, dan kecepatan. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi digital adalah proses pengiriman data dan informasi antar perangkat menggunakan jaringan komputer. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui kabel maupun tanpa kabel. Jaringan komputer membantu menghubungkan perangkat agar dapat saling berbagi data, informasi, dan sumber daya. Secara keseluruhan, semua komponen dalam komunikasi digital saling bekerjasama agar pertukaran informasi dapat berlangsung dengan cepat, efisien, dan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.